Ku dengar ada gerusak-gerusuk di kantor DPR. Aku penasaran, lalu aku lihat, ternyata korup, 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 korup. Ku datang ke kantor polisi. Kata Pak Polisi, apa saja yang dikorup? Ku bilang uang-uang rakyat diambil. Korup, 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 korup. Besoknya kulihat berita, korupnya bebas. Tapi ya kalau ngomongin korup, lu tahu gak sih presiden kedua kita Soeharto? Mungkin menurut masyarakat sekarang itu image mereka tuh bagus ya, tapi kalau sebenarnya lu tahu ya, praktik korupsi itu benar-benar wah banget sih di zaman Soeharto sih. Iya. Nah iya, jadi awalnya dari demokrasi terpimpin kan, Soekarno. Ya pokoknya mulai melemah lah. Pokoknya kacau, sampai inflasi yang katanya 500%, gila ya. Gila banget ya, 600% itu gila. Gokil. 600%, friend, lu bayangin, Kacau gila. ya. Kok jadi duit sekarang tuh jalan tuh guys. Pesta kita. Pesta ya. Sabar, habis inflasi 600%, itu rakyat tuh ngeluarin 3 tuntutan. Apa namanya itu? Namanya itu tritura. Jadi di 3 tuntutan itu rakyat tuh minta. Oh, tritura yang ini ya, yang minta PKI diantek-antekan, Iya, pokoknya dibubarin, diberantas terus gitu. turunnya itulah pokoknya ya. Nah, tritura itu ngedesak Soekarno itu buat turun. Nah, jadi surat perintah itu bikin Soeharto jadi naik lah ke presiden. Itu tuh ceritanya tuh. Iya, gitu. Nah, ini kan tadi kan sejak yang Soekarno cabut kan, dari sama Soeharto langsung ada tuh masa apa? Orde Baru namanya. Tahun 66 sampai 68. Orba ya. Iya. Orba. Itu tuh di Indonesia main kacau tuh, semuanya berubah segala macam, dari politik, ekonomi, sosial sampai budaya berubah semua, Blay. Iya itu pernah denger gue tentang perubahan politik. Jadi pada saat pemerintahan yang otoriter di bawah Presiden Soeharto, ini memiliki kontrol yang ketat terhadap oposisi. Jadi contohnya tuh militer yang berperan besar terhadap pemerintahan. Contohnya itu pada saat pemberantasan yang dilakukan oleh PKI. Terus juga nih ya, gue pernah baca-baca sih di berita ya, katanya di ekonominya itu sebenarnya pertumbuhan ekonominya tuh stabil ya, berfokus juga pada pembangunan infrastruktur. Jadi kacau-kacauan lah infrastruktur pada tahun itulah, kayak lu tahu sendiri banyak bangunan-bangunan sekarang mungkin itu kan udah dibangun dari zamannya Soekarno lah istilah kata, sampai zamannya Soeharto yang dilanjutin sama Soeharto. Tapi satu hal yang pernah gue lihat itu katanya ketergantungan pada utang luar negeri itu makin meningkat gitu loh. Terus juga kesenjangan ekonomi antara yang terlihat kaya sama yang miskin tuh kelihatan banget zaman itu, Bray. Gila. Jadi di masalah sosialnya pemerintah tuh dalam upaya mengendalikan masalah sosial itu bangun infrastruktur buat ngurangin kemiskinan. Namun ya lu tahu sendirilah, masih ada aja Agak merata lah ya. ya, nggak merata. Nah, kalau masalah budaya nih, kalau zaman Orde Baru nih ya, waktu pas tahun 66 sampai 68 tuh, pemerintah tuh benar-benar mendorong budaya, penguatan dan pembangunan identitas nasional. Jadi pengen semuanya sebuah nasional. Tapi ya imbasnya ekspresi dan budaya lokal jadi redup dikit lah, nggak kelihatan. Jadi secara umum nih, jadi Orde Baru ini membawa kemajuan ekonomi, tapi dengan pengendalian sosial yang ketat dan pembatasan kebebasan. Tapi lu tahu nggak sih sebenarnya satu hal nih yang harus lu tahu, kayak di zaman Soeharto tuh KKN tuh merajalela banget ya sih.
Iya sih, Gila kayak udah jadi ciri khas banget buat Orde Baru. parah. Kayak dari yang semua aspek-aspek yang disebutin semua itu ngaruh dari 3 KKN ini ke 3 aspek yang udah kita sebutin semua itu. Dan ya puncaknya tuh tahun 1998, dia tahu kan ada perusahaan 1998 itu pokoknya puncaknya di tahun itu tuh kayak rusuh banget lah, era reformasi baru, mahasiswa pada demo semuanya lah. Dan hasil dari demo itu tuh menyebabkan Soeharto jadinya mundur. Dia mundur dari jabatannya. Tapi itu yang jelas tahun 98 tuh Orde Baru udah nggak ada ya guys. Iya, jadi itu tinggal, tapi masih ada yang menjabat itu Soeharto, tapi Orde Barunya udah berakhir dari tahun 98. Jadi akhir Orde Baru itu karena Soeharto mulai mengundurkan diri. Yes. Jadi pemerintah tuh nyari solusi lah buat ngatasin korupsi kayak yang lagu tadi kita nyanyi itu loh aja. Tidak, pokoknya dia bikin lembaga namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diharapkan bisa memberantas korupsi. Cuman sampai sekarang kayaknya masih ada aja sih. Kan namanya juga diharap. Namanya juga diharap dan ya lo tahu sendiri orang-orang Kayak sekarang. kemarin yang 300 triliun. Banyak banget ya 300 Banyak triliun. Lu bayangin guys, Blay nih lu dapat uang 300 triliun, gua kagak kerja sampai mati. Nah, gua kalau gua korupsi 300 triliun mah gua beliin Avanza satu orang satu buat warga Marsi. Sama yang dibilang Pak Ya, benar. Ubay. Gokil lah lu. Jadi nih, cara keseluruhan tuh rezim walaupun Soeharto rezimnya ini udah kelar, tapi perjuangan kita memberantas KKN secara total di Indonesia masih berlanjut hingga sampai saat ini. Jadi ya masih ada lah dikit-dikit mah. Walaupun ada yang kelihatan, ada yang nggak Ada yang nggak kelihatan, kelihatan. cuman ya semuanya lagi diusahakan buat diberantas. Tapi lu pada tahu nggak sih kalau pada zaman Soeharto ini ada plus minusnya? Mana ya tentu. Nah, yang pertama kalau plusnya itu yang pertama itu ada stabilitas politik. Jadi itu mengurangi ketegangan politik. Yang kedua itu ada pertumbuhan ekonomi yang besar, dan yang ketiga itu ada pembangunan infrastruktur besar-besaran. Nah, tapi buat minusnya itu ada yang pertama sentralisasi kekuasaan, sama yang kedua itu ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Tapi kalau gue mau nambahin tadi tuh kan ya salah satu kelebihannya kan jadi sedikit kan tuh ketegangan politik. Ya tahu sendiri kali ya. Mungkin kalau ada perbedaan politik, perbedaan pandangan dikit Dibungkam, mungkin guys. bisa aja. Nggak bisa Tanda kutip nunjukin. guys, tanda kutip mungkin kalian semua ngerti. Apalagi kita yang masih muda udah ngerti, apalagi kalian udah pada tua. Cuman kalau kata bokap gue dulu tuh zaman Soeharto tuh enak. Kenapa ya? bahan pokok Bahan pokok. Murah. aman, katanya aman, nggak ada preman segala macam. Sebenarnya lebih maju lah secara Secara ekonomi, Ekonomi, stabilitasnya juga, pokok kehidupan masyarakatnya iya, betul. lebih aman tentram. tapi kita dibatasin buat kebebasannya Yeah. dibatasi. Itu dia, ya, makanya kan Kenapa dibatasi? makanya kan makin kesini kan Soeharto malah Diagung-agungkan. dilakukan. Tapi juga ada juga maksudnya waktu Soeharto itu kan maksudnya demokrasi kan jadi Indonesia kayak bukan kelihatan kayak Negara demokrasi lagi. Jadi lebih ke otoriter nggak sih? Iya. Wajar lah, pasti setiap zaman tuh ada plus minusnya lah. Ya. Ya, semua ada plus minus lah. Ya, soalnya mau ngomongin lagi nggak tentang Soeharto? Ya udah cukup ya. Udah bagus, udah lama. Semua udah sih kayaknya ya. Itu Kalau doang. ngomongin plus minus semua kayak udah sempat kita notice ya sih. Iya. Jadi kayaknya segini dulu ya Segini guys dulu, dari guys. kita. Ya udah jam 16 juga nih. Oh iya. Nyokap gua nelpon gue. Iya. Ya udah. Thank you ya udah nyempetin waktu ya. Jalan. Caps guys, caps guys.